Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian kualitatif dengan judul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dan Kecerdasan Logis Matematis Siswa SMA pada materi trigonometri. Perkenalkan, saya Lia Resta dengan NPM 1921511084 dengan mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil. Untuk latar belakangnya, salah satu materi dalam matematika adalah tentang trigonometri. Pada materi trigonometri, siswa dituntut untuk mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan trigonometri, baik dalam bentuk soal cerita atau bentuk soal yang lain. Ketika mengerjakan soal trigonometri sederhana, misalnya menentukan perbandingan sinus dari segitiga siku-siku yang diketahui dua panjang sisinya, kebanyakan siswa tidak mengalami kesulitan. Jika hanya mengamati hasil tes siswa, maka proses berpikir siswa tidak akan teramati secara mendalam, sehingga perlu dilakukan penelitian sejauh mana proses berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah trigonometri. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMA? Lalu bagaimana sih kecerdasan logis matematis siswa SMA? Kemudian juga bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari kecerdasan logis matematis siswa SMA. Untuk definisi operasional, analisis menurut Komarudin, analisis merupakan suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam keseluruhan yang terpadu. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini adalah menguraikan keseluruhan makna variabel yang ada, sehingga diperoleh hubungan antar variabel, yaitu mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari kecerdasan logis matematis siswa SMA. Untuk kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan siswa untuk memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Untuk kecerdasan logis matematis merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan angka dan juga melakukan penalaran dengan benar secara matematis dengan memperhatikan proses. Lalu dalam materi trigonometri merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara besar sudut dan panjang sisi pada segitiga. Jika diartikan secara harfiah, trigonometri berasal dari bahasa Yunani yaitu trigonon yang memiliki arti tiga sudut dan metron artinya mengukur. Mengenai tujuan penelitiannya, untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMA, lalu juga untuk mengetahui kecerdasan logis matematis siswa SMA, lalu untuk mengetahui analisis kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari kecerdasan logis matematis siswa SMA. Mengenai manfaat penelitiannya, ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis, yaitu untuk pendidik, bagi peserta didik, dan juga bagi peneliti. Landasan teori. Yang pertama ada analisis. Menguraikan sesuatu dapat dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan memahami arti keseluruhan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Komarudin pada tahun 2002, analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga mengenali tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu. Kemudian juga ada menurut Wiradi, definisi analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing. Dari beberapa pendapat yang tadi, analisis sintesis dapat disimpulkan
Kegiatan mengurai, memilah, memisahkan, membedakan, kemudian digolongkan dan dikelompokkan berdasarkan sub tertentu, lalu mencari makna dan hubungan antar subnya yang akan membentuk sebuah kesimpulan yang benar dan tidak menimbulkan kebingungan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat. Kemudian kemampuan pemecahan masalah matematis. Dalam kehidupan manusia memerlukan pemecahan masalah untuk masalah yang dihadapinya. Pertanyaan merupakan masalah bagi seseorang bila ia menyadari keberadaan situasi itu, mengakui bahwa situasi itu memerlukan tindakan dan tidak dengan segera dapat menemukan pemecahan atau penyelesaian situasi tersebut. Itu menurut Bell pada tahun 1978. Kemudian menurut Polya dalam Indarwati pada tahun 2014, pemecahan masalah merupakan suatu usaha untuk menemukan jalan keluar dari suatu kesulitan dan mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai dengan segera. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanya, dan kecukupan unsur yang diperlukan, mampu membuat atau menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. Itu menurut Mawada pada tahun 2015. Dari beberapa pendapat yang dipaparkan melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan, kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan dalam menjawab permasalahan dengan mengidentifikasi hal-hal yang diketahui, kemudian dapat membuat model matematika dan mengembangkan strategi pemecahan masalah yang dapat mengklarifikasi dan memverifikasi kebenarannya. Di sini ada karakteristik soal pemecahan masalah, yaitu soal yang menuntut siswa untuk ada beberapa. Di sini ada 8 menurut Sofcik pada tahun 1996. Lalu di sini juga ada menurut Sriwardani pada tahun 2010. Dalam proses pemecahan masalah, langkah-langkah dapat dilakukan secara urut, maupun kadangkala terdapat langkah-langkah yang tidak harus urut, terutama dalam pemecahan masalah yang sulit. Di sini ada memahami masalah, membuat rencana pemecahan masalah, lalu yang ketiga melaksanakan rencana pemecahan masalah, dan yang terakhir melihat atau mengecek kembali. Menurut Polya dalam Suherman pada tahun 2003, solusi soal pemecahan masalah memuat 4 langkah fase penyelesaian, yaitu yang pertama, memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah sesuai rencana, lalu juga ada melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang dikerjakan. Di sini ada indikator yang difokuskan pada tujuan pemecahan masalah menurut NCTM atau National Council of Teachers of Mathematics. Di sini ada tujuan dan indikatornya yang merupakan modifikasi dari Hobry Suharto Naja AR pada tahun 2018. Kemudian kita next, kecerdasan logis matematis. Menurut Nuzert mengartikan kecerdasan sebagai sikap intelektual mencakup kecepatan, memberikan jawaban, penyelesaian, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Kecerdasan juga dapat didefinisikan sebagai suatu keterampilan khusus. Pada tahun 1980-an, Howard Gardner dalam Hariwijaya dan Surya pada tahun 2007 berpendapat bahwa manusia memiliki spektrum intelektual yang kaya yang ditunjukkan dalam suatu gambar kognisi yang jelas. Menurut Saifullah pada tahun 2004 menyatakan bahwa kecerdasan logis matematis adalah kemampuan menggunakan angka dengan baik dan melakukan penalaran yang benar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan logis matematis merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan angka dan juga melakukan penalaran dengan benar secara sistematis dengan memperhatikan proses. Kecerdasan logis matematis yang dimiliki setiap orang itu berbeda-beda. Kecerdasan logis matematis juga terlihat dari bakat yang mereka miliki dan juga dapat ditingkatkan dengan cara dilatih. Dengan dilatih diharapkan bisa meningkatkan kecerdasan logis matematis secara bertahap. Untuk dapat mengenali seorang anak memiliki kecerdasan logis matematis yang tinggi, berikut ini ada beberapa ciri-cirinya.
Lalu untuk kecerdasan logis matematis menurut Campbell pada tahun 2006 menyatakan bahwa kecerdasan logis matematis melibatkan banyak komponen. Ada perhitungan secara matematis, berpikir logis, pemecahan masalah, pertimbangan deduktif dan induktif, ketajaman pola-pola dan hubungan-hubungan. Di sini ada menurut Armstrong pada tahun 2013 menyatakan bahwa karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan kecerdasan logika matematika itu ada sebagai berikut, ada 6 poin. Lalu Armstrong juga pada tahun 2013 menyatakan bahwa jenis tes yang berhubungan dengan kecerdasan logis matematis itu ada penilaian Piaget, tes prestasi matematika, lalu juga ada bagian penalaran dari tes kecerdasan. Untuk ciri-ciri kecerdasan logis matematis pada siswa menurut Hoyer pada tahun 2007 menyatakan bahwa siswa yang mempunyai kecerdasan logis matematis ini menyukai hal-hal yang bekerja dengan angka, memecahkan masalah, menganalisis situasi, juga memahami kerja sesuatu, memperhatikan ketepatan, dan menyelesaikan masalah. Sini ada cara untuk mengembangkan kecerdasan logika matematika. Menurut Hacker dan Jen, prinsip dasar dari pola matematika itu ada 4 komponen, ada spasial, logika, numerik, dan juga simbolis. Untuk indikator kecerdasan logika yang diambil dari ciri-ciri, antara lain ada menghitung problem aritmatika dengan cepat, suka mengajukan pertanyaan yang sifatnya analisis, ahli dalam permainan catur, halma, dan sebagainya, kemudian mampu menjelaskan masalah secara logis, lalu suka merancang eksperimen untuk membuktikan sesuatu dan juga menghabiskan waktu dengan permainan logika seperti teka-teki. Ini ada kisi-kisi angket kecerdasan logika matematika, dan juga ada contoh angket kecerdasan logis matematika. Kemudian kita lanjut ke materi trigonometri. Merujuk pada kurikulum 2013, materi trigonometri dipelajari siswa kelas 10 semester genap. Di sini ada tabel KD dan IPK. Untuk KD 3.9 itu menjelaskan aturan sinus dan kosinus dengan indikator pencapaian kompetensi 3.9.1, menemukan konsep aturan sinus, lalu 3.9.2 menemukan konsep aturan kosinus. Kemudian 4.9 untuk KD 4.9 menyelesaikan masalah dengan aturan sinus dan kosinus. Dengan indikator pencapaian kompetensi 4.9.1 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan sinus dan juga kosinus. Untuk penelitian yang relevan, di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Joko, Martono, Bidiono, dan juga Diahrati Aryuna pada tahun 2018. Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret dengan judul Proses Berpikir Siswa Sekolah Menengah Atas dalam Memecahkan Masalah Trigonometri ditinjau dari kecerdasan logis matematis siswa pada kelas 10 MIA 2 SMA MTA Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisa data yang digunakan adalah reduksi data, triangulasi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Dari penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa pada tahap memahami masalah siswa dengan kecerdasan logis matematis rendah, sedang maupun tinggi, membaca permasalahan, menemukan informasi, serta mengaitkan hal yang diketahui dan dinyatakan. Lalu pada tahap menentukan rencana penyelesaian, siswa dengan kecerdasan logis matematis tinggi mengaitkan hal yang diketahui dan ditanyakan, menjelaskan dan menentukan konsep trigonometri yang dipakai. Namun siswa dengan kecerdasan logis matematis sedang dan rendah kurang tepat dalam menerapkan konsep trigonometri ini. Lalu pada tahapan melaksanakan rencana penyelesaian, siswa menjalankan langkah-langkah penyelesaian masalah dan memperoleh jawaban, namun jawaban siswa ini dengan kecerdasan logis matematis yang sedang dan rendah kurang sempurna. Kemudian yang terakhir, pada tahapan pemeriksaan kembali, jawaban siswa tidak memeriksa kembali langkah pemecahan masalah.
Kerangka berpikir, pembelajaran matematika merupakan suatu proses kegiatan guru dalam mengajar matematika yang di dalamnya terdapat upaya guru untuk menciptakan pelayanan terhadap kemampuan dan kebutuhan siswa tentang matematika agar terjadi interaksi yang optimal antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Adapun tujuan dari pembelajaran matematika ini sendiri adalah agar siswa memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan gagasan dan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas suatu keadaan atau masalah. Dalam hal ini, kecerdasan logis matematis sangat berkaitan dengan pemecahan masalah matematis siswa. Dalam pemecahan masalah, siswa dapat memecahkannya dengan kecerdasan logis matematis yang telah mereka miliki. Kemudian untuk fokus penelitiannya, berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini difokuskan pada mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematis yang ditinjau dari kecerdasan logis matematis siswa SMA pada materi trigonometri. Untuk metode penelitiannya, subjek dan tempat penelitian, siswa yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 10 SMA Nayanika Jakarta pada tahun 2022. Untuk teknik pengumpulan datanya angket, tes, dan juga wawancara. Teknik analisis datanya kondensasi, penyajian, menarik kesimpulan, dan verifikasi. Dan cukup sekian dari saya. Atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.